Di video ini, gue bakal bahas tentang fenomena bahasa Jaksel yang belakangan cukup populer di media sosial. Gak usah salty gitu deh, Besti. Sekedar informasi, bahasa Jaksel adalah bahasa Indonesia yang disisipi istilah-istilah asing dalam bahasa Inggris, which is interesting. Karena katanya sering dipakai kalangan anak gaul yang suka nongkrong di Jakarta Selatan. By the way, yang bener Jaksel atau Jaksel ya? Jakarta Selatan atau Jakarta Selatan? Let me know penyebutan yang benar bro. Oke, kita bahas positif negatifnya. Positifnya dulu, bahasa Jaksel bikin kita pede ngomong bahasa Inggris. Walaupun cuma diselip-selipin 1-2 kata dalam kalimat berbahasa Inggris. Lama-kelamaan, secara nggak sadar, lo akan lebih terbiasa mengucapkan dan mendengar kata bahasa Inggris. Dan tahu sendiri kan, zaman sekarang bahasa Inggris penting banget dikuasai. Lancar bahasa Inggris bisa bikin hidup lo jauh lebih mudah dan sejahtera. Terbiasa ngomong bahasa Inggris adalah hal yang penting banget, tapi juga sulit banget dilakuin sama sebagian besar sekolah di Indonesia, di mana masih banyak sekolah yang gagal bikin murid-muridnya pede dan nyaman ngomong bahasa Inggris. Bisanya cuma grammar dan ngerjain soal, tapi saat disuruh ngomong dan dengerin, nol besar. Gak disangka-sangka, bahasa Jaksel bisa memecahkan masalah ini. Lo juga akan dapat kosakata baru dalam bahasa Inggris kalau terbiasa ngomong dan dengar bahasa Jaksel. Sebut aja healing, literally, affirmation, mingle, anxiety, dan masih banyak lagi. Harapan kita semua nih bro, bahasa Jaksel bisa jadi trigger awal yang memperkenalkan anak muda sama bahasa Inggris. Jadi, ketika nanti mau belajar bahasa Inggris yang baik dan benar, jadi lebih siap. Negatifnya apa? Bahasa Jaksel seolah-olah bikin kita beranggapan kalau pakai bahasa tertentu bakal bikin kita kelihatan lebih smart, lebih cerdas, bahkan lebih tinggi dari orang lain. Padahal yang harus lo sadar bro, berbahasa Indonesia yang baik dan benar nggak kalah kerennya sama bahasa Inggris. Begitu juga ngomong bahasa Indonesia dengan aksen Jawa misalnya, nggak kalah keren sama bahasa Indonesia aksen anak Jaksel. Bahasa itu tujuan utamanya adalah buat berkomunikasi bro, buat bikin orang lain paham, biar lo dan dia nyambung. Bahkan lebih baik bro, cobalah ngomong dengan bahasa yang lawan bicara lo merasa paling nyaman. Oh ya, apapun kondisinya, jangan mengolok-olok bahasa, aksen, dan cara berbicara orang lain ya bro. Bisa bikin orang minder, gak mau belajar bahasa itu lagi. Gua cerita dikit pengalaman trauma waktu kecil. Sampai usia 4 tahun, gua cuma bisa ngomong bahasa Jawa. Itu pun bahasa Jawa halus yang buat ngobrol sama orang tua. Kosakata bahasa Indonesia gua terbatas banget. Suatu hari, ada saudara dari Jakarta main ke rumah. Ada sepupu yang kurang lebih usianya sama. Tahu dia dari Jakarta, gua coba berkomunikasi pakai bahasa Indonesia dengan kosakata yang sangat terbatas. Gua mau ajak main sepupu gua keluar rumah, tapi waktu itu gua nggak tahu kata luar. Taunya njobo, yang dalam bahasa Jawa artinya luar. Gua pikir semua kata bahasa Jawa yang bersuara O, kalau diganti A, maka akan jadi bahasa Indonesia. Dengan pedenya bilanglah gua ke dia, ayo kita main di Njaba. Langsung deh, gua diketawain orang serumah, yang bikin gua sempat minder ngomong bahasa Indonesia selama beberapa waktu. Jadi sekali lagi, gak perlu deh bro kita ngeceng-cengin aksen atau cara ngomong teman kita. Aksen, dialek, logat, itu indah kok. Itu yang bikin kita punya ciri khas. Kesimpulannya, fenomena bahasa Jaksel ini bisa bikin kita belajar banyak hal. Bikin lo lebih paham dan terbiasa pakai kata-kata bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Bisa bikin lo sadar kalau ternyata dalam bahasa Indonesia aja ada berbagai variasi logat, dialek, aksen, dan penggunaan kata. Lo akan jadi lebih bisa menghargai perbedaan, jadi lebih bijak dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menurut lo sendiri, gimana fenomena bahasa Jaksel ini? Share ya bro di kolom komentar. Semangat!